kita bersatu di dalam doa. Silakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan menjaga kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan kami ada. Sebagaimana kami ada semoga berkat kemurahan Tuhan. Kami bernafas hari ini pun Tuhan, bukan sebab kuat gagah kami, tapi semata-mata kebaikan anugerah Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk berkat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kami tahu Tuhan menolong kami. Setiap hari kami tahu Tuhan menjaga kami. Berkat yang besar yang kami alami setiap hari adalah kami masih dapat bernafas. Kami masih dapat mengucap syukur untuk umur yang masih Tuhan panjangkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup yang Tuhan masih beri bagi kami. Biar kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya ada kuasa Allah di tempat ini, ada kuasa Roh Kudus di tempat ini, memuaskan setiap dahaga jiwa kami Tuhan. Dan dengan sepakat kami berkata, tempat terindah bagi kami adalah dalam hadirat Tuhan. Tempat ternyaman bagi jiwa kami adalah dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami mulakan ibadah kami. Kami tidak percaya, kami semua merasakan hadirat kuasa yang tidak terbatas di tempat ini. Haleluya.
masih rindu untuk hidup, tapi Tuhan sudah tidak izinkan untuk hidup. Ada banyak orang-orang yang rindu untuk berkesempatan sembuh, tapi sampai hari ini mereka masih ada di hospital. Itu sebabnya kita patut bersyukur kita ada di sini, kita dapat menyembah Tuhan. Itu semata-mata anugerah berkat kemurahan Tuhan saja atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak peduli seburuk apa masa lalumu, tapi yang pasti kita bersama-sama berlari sampai tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.
bersama-sama dengan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik dari generasi ke generasi. Telah terbukti kebaikan, kedahsyatan Tuhan. Tuhan kita dahsyat dan hebat. Haleluya. Besar cinta
bersyukur hari ini kami mampu berdiri, bukan karena kuat kami, tapi semua karena anugerah, pertolongan, berkat Tuhan yang sering menghiasi setiap detik hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji-muji-Mu, kami sudah menaikkan penyembahan kami kepadamu, dan terima kasih untuk waktu yang Engkau beri bagi kami untuk tetap duduk di kaki-Mu mendengar firman-Mu. Sepanjang pemberitaan firman-Mu kami rindu Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian yang lebih mendalam kepada kami. Pakai juga hamba-Mu Tuhan yang sangat terbatas untuk menyampaikan sesuatu yang tidak terbatas pada pagi hari ini. Bapa, Roh Kudus Engkau di tempat, sehingga pada hari ini tidak ada satu pun di antara kami yang datang dan kembali dalam keadaan yang sama. Kami semua disentuh oleh Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita semua yang siap untuk diberkati dengan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Haleluya. Apa kabar semua? Baik. Sukacita? Haleluya. Oke. Seperti doa-doa kita hari ini, kita mengalami banyak perkara yang unexpected orang bilang, ataupun perkara yang di luar daripada jangkaan kita. Sering terjadi masalah demi masalah. Belum selesai persoalan yang satu, tiba-tiba datang lagi persoalan yang satu. Sakit gigi belum sembuh, datang sakit perut. Lebih kurang begitu. Persoalan demi persoalan, badai demi badai yang kita alami dalam kehidupan. Tapi ketahuilah bahwa semua itu Tuhan izinkan untuk satu maksud yang baik. Amin. Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Kalaupun kita memandang itu tidak baik, tapi di sebalik semuanya itu ada sesuatu yang sangat teramat, indah, yang mungkin sekarang kita belum mengerti, tapi pasti tunggu waktu mainnya kita akan mengerti bagaimana kebaikan Tuhan itu kepada kita. Dan satu hal yang pasti adalah penyertaan Tuhan itu tetap pasti bagi kita semua. Amin. Satu ciri Allah yang kita sendiri tidak dapat mungkiri adalah Dia adalah Allah yang selalu menyertai, selalu beserta dengan kita, ataupun yang kita panggil sebagai apa? Immanuel. Allah beserta dengan kita. Dan itu yang menjadi kebanggaan bagi kita, setiap orang yang percaya. Saya yakin itu sesuatu perkara yang membezakan dengan kita dengan orang-orang yang di luar sana. Kita yakin ada penyertaan, ada pertolongan Tuhan. Tidak kira sedalam apapun lembah yang kita lewati, setinggi apapun gunung yang kita daki, kita tidak berjuang sendiri. Mungkin dalam keadaan tertentu Anda merasa, oh Tuhan, kenapa Engkau biarkan aku berjuang sendiri? Tetapi sebenarnya tidak. Minggu lepas kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Cuma 1 minggu berlalu. Tentang apa? Bangkit dari apa? Kekecewaan. Dan kita belajar tentang bagaimana Maria dan Marta begitu kecewa ketika mereka mengirim kabar kepada Tuhan Yesus, Lazarus kena sakit, dan Tuhan Yesus sengaja tidak datang. Setelah 4 hari Lazarus mati, baru Tuhan Yesus muncul, dan kekecewaannya mendalam di hati mereka. Tetapi ternyata apa yang dipikirkan oleh manusia itu sangat berbeda dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Mujizat Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Walaupun bagi kita terlalu mustahil, Lazarus sudah mati dan sudah berbau busuk, mungkin sudah berulat, tetapi itu tidak menghalangi rencana Allah.
itu tidak menghalangi pekerjaan Tuhan terjadi. Semuanya karena ada penyertaan Allah. Satu yang kita banggakan itu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan saya percaya bagi orang yang percaya pada Tuhan, penyertaan Tuhan itu menjadi satu yang kita rindukan. Apalagi kalau melalui satu tempat yang sunyi. Mungkin saya pernah sempat melayani di kampung Langsak, di kampung saya di Kopar beberapa waktu yang dulu. Sewaktu saya masih di sekolah Alkitab, kami mengadakan persekutuan rumah. Cuma kami tinggal di Batu 5,5 dan tempat yang kami mengadakan ibadah itu Batu 6,5, satu batu saja. Tapi kami buat waktu malam. Dan dalam perjalanan pulang, saya sendiri satu orang sedang naik basikal. Dan ada satu tempat yang kami sangat terkenal di kampung sebagai satu tempat yang selalu ada orang kacau-kacau. Ada satu tempat orang buat keranda sebenarnya. Kami panggil tempat siakiu. Ada satu tempat yang ada keranda, buat keranda, dan tempat itu walaupun di tepi jalan tapi sunyi sebab tiada rumah yang dekat dengan tempat itu. Dan ada juga rumah kosong yang agak tidak terlalu jauh dari situ, dan banyak orang cakap, ramai orang cakap pernah nampak apalah di situ, pernah dengar apalah di situ. Jadi bayangkan waktu malam satu orang saya berjalan tanpa ada bantuan lampu jalan, tiada. Saya ingat satu waktu saya berjalan balik dan naik basikal, tapi jalan dia bukan jalan yang mulus, yang cantik, ada aspal seperti sekarang. Jalan dia berbatu-batu yang gravel, yang batu besar-besar itu. Jadi bayangkan naik basikal di jalan yang tidak rata begitu. Tiba-tiba ngam di tempat tempat buat keranda itu, tiba-tiba torchlight saya mati. Dan tiada lampu, tiada kereta waktu itu yang ngaman jalan. Dan bayangkan begitu gelap, tiba-tiba keluarlah nyanyian dari mulut saya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Sambil mengayuh basikal, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dan tiba-tiba Bapak Ibu, saya mendapat satu kekuatan, keberanian, yang walaupun gelap tiada lampu, saya hantam saja ke jalan. Dan puji Tuhan saya sampai di rumah. Apa yang saya coba mau fungsikan kepada kita Bapak Ibu, waktu itu ketika dalam keadaan terdesak, hanya ada satu nama yang saya panggil, yang saya tahu akan memberikan satu kekuatan, akan memberikan satu penghiburan, akan memberikan keyakinan kepada saya bahwa ada penyertaan Allah pada waktu itu, dan saya tidak berjalan sendiri. Amin. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal yang sama. Mungkin tidaklah seperti saya melalui cuma tempat orang buat keranda saja. Tiada mayat di situ. Mana ada orang taruh mayat di tempat rumah bikin keranda. Tapi mentaliti saya waktu itu. Ada yang berkata, ada itu. Dan terdengar orang-orang cakap dulu. Jadi ya sedikit sebanyak mempengaruhi cara saya berpikir. Tapi puji Tuhan, ada nama Yesus yang menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi penolong, tempat saya bersandar pada waktu itu. Kalau kita melihat Daud, hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang Daud juga. Saya sangat diberkati dengan pribadi ini. Saya belajar banyak dari pribadi yang kita panggil, kita kenal sebagai Raja Daud. Di dalam Alkitab ada 3 pribadi yang dikatakan berkenan kepada Tuhan. Salah satunya adalah Daud. Kenapa Tuhan sangat berkenan kepada Daud? Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat konteks penyertaan Tuhan dalam kehidupan Daud. Bagaimana Tuhan menyertai, nyata penyertaan Tuhan dalam hidup Daud sehingga dia begitu menjadi pribadi yang luar biasa. Daud, kalau kita baca dalam 1 Tawarik pasal yang ke-28, 1 Tawarik 28 ayat yang ke-4. 1
Tawarik 28 ayat yang keempat. Kalau kita sempat buka Alkitab, kita buka sama-sama. Simak dalam Alkitab dan saya baca dalam suara yang kedengaran. Namun Tuhan Allah Israel telah memanggil aku dari segenap waktu untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya, sebab Ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puaku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku. Ia berkenan kepadaku, mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Ini adalah pengakuan daripada Raja Daud sendiri. 1 Tawarik 28 ayat yang keempat. Kita semua tahu waktu itu ketika Daud diurapi untuk menjadi raja, dia masih sangat-sangat muda. Mungkin kita pernah mendengar sebelum ini, kenapa Daud itu seorang yang berkenan kepada Tuhan. Banyak di antara kita yang berkata bahwa Daud berkenan kepada Tuhan sebab dia seorang yang cepat, sangat cepat bertobat. Tetapi saya percaya Daud seorang yang sangat cepat bertobat, dan oleh itu Tuhan juga berkenan kepada dia. Tapi nyata sekali dalam firman Tuhan ini sampai kepada Daud, ataupun dikatakan Tuhan berkenan kepada Daud, walaupun waktu itu Daud masih seorang yang masih sangat muda. Pertobatan Daud itu setelah dia menjadi raja, setelah dia berzina dengan Bathsheba. Tapi perkara ini terjadi, dan sebenarnya fakta yang terjadi adalah Tuhan berkenan kepada Daud walaupun dia masih jauh, masih muda, masih jauh lagi waktu dia untuk diangkat menjadi raja. Dulu masih dia muda pun Tuhan sudah berkenan kepada yang namanya Raja Daud. Kita semua tahu ketika Tuhan berkata kepada Samuel untuk datang kepada Isai dan melihat ataupun mencari seorang daripada anak Isai untuk diurapi menjadi raja orang Israel. Dan pada waktu itulah ketika Samuel datang dan Isai menyusun anaknya satu persatu, bermula daripada Eliab, seorang yang tinggi, perkasa, handsome, seorang yang berprofesi ataupun pekerjaannya adalah tentara, pasti seorang yang mantap. Tidak ada tentara yang saya pernah lihat seorang yang kurus kering, angin tiup, sebab terlalu kurus. Tidak, semuanya yang tagak-tagak. Paling tidak bodoh deh yang tagak itu tentara PJ. Tetapi Tuhan berkata, bukan dia, bukan Elia. Lalu Isai berkata, Aminadab, anak yang kedua itu, tengok. Dan dia datang, anaknya yang kedua datang di depan Samuel dan memperagakan. Tapi Samuel bilang bukan dia. Dan ketika datang pula Syama, orang yang mantap juga, six pack. Sebab ketiga orang ini adalah tentara yang sangat diandalkan oleh Saul. Pastinya mereka orang yang tidak sama dengan orang-orang lain, penampilan mereka luar biasa. Tetapi ternyata firman Tuhan berkata, bukan yang di luar yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat apa? Dan setelah anak demi anak yang diperagakan di depan Samuel berkata, bukan ini saja kau punya anak. Itu dalam bahasa Sabah, bahasa kita. Ini saja anak kau. Tapi saya bilang, ada lagi pula, saya terlupa Pak. Ada lagi si Daud sana, dia menggembala tukang kambing. Lalu dipanggil lagi. Samuel bilang, pergi panggil dia. Kalau tidak, kita tidak makan ini kalau kita itu. Lalu dipanggillah Daud.
Dan firman Tuhan mendeskripsikan keadaan Ayub ini, seorang yang masih muda, seorang yang innocent, orang bilang, seorang yang sangat tidak bersalah, seorang yang masih muda, masih kemerah-merahan. Dan Roh Allah berkata, inilah dia raja Israel, urang dia. Dan di situ Samuel mengurapi Daud sebagai raja Israel. Dan Bapak Ibu, penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan Daud. Selepas itu mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Daud. Kita semua masih ingat bagaimana dia mengalahkan seorang tentara Filistin yang lebih kurang tinggi 3 meter, Goliat, yang menjadi ketakutan. Orang-orang tentara Israel ini takut melihat dia. Tidak ada yang berani datang untuk berperang menghadapi Goliat, sebab penampilan Goliat yang sungguh menggerunkan. Tetapi Daud, firman Tuhan mencatat, Roh Allah bekerja. Bila Roh Allah hingga atas Daud, Daud tiba-tiba menjadi satu pribadi yang sepertinya bukan dia lagi. Dia sanggup berhadapan dengan Goliat yang jauh lebih berpengalaman, jauh lebih tinggi, penampilan fisik yang jauh lebih meyakinkan berbanding dengan dia. Dan yang paling siuk, orang bilang, walaupun di medan perang, Daud mengalahkan dia, tidak menggunakan pedang, tidak menggunakan senjata tajam, tetapi hanya dengan apa? Kalau umpan, kalau bahasa Indonesia mungkin baru kita di sahabat plastik. Hampir sama itu bentuknya. Cuma umpan itu dari kain, dari apa yang dilipat dan di apa? Kalau plastik kan begini. Itu biasanya. Tetapi apa yang paling penting di sini adalah disebabkan oleh penyertaan Allah, Daud mampu melakukan perkara-perkara yang hebat. Amin. Apa rahasia sebenarnya kenapa Tuhan itu begitu berkenan kepada Daud? Kenapa dalam firman Tuhan dia sangat suka dengan Daud ini? Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 132 ayat 1 sampai 5. Mazmur 132 ayat 1 sampai 5. 132 ayat 1 sampai 5. Saya baca di sini. Nyanyian ziarah. Ingatlah ya Allah kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada yang maha kuat dari Ayub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang pertiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap. Ayat yang ketiga, saya ulang sekali lagi. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku. Dia tidak akan masuk ke dalam kemah kediaman, tidak akan berbaring di tempat tidur. Ayat yang keempat, dia tidak akan membiarkan matanya terlelap. Dia tidak biar matanya tertidur dan mataku terlelap. Karena apa? Yang kelima, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan. Sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Apa yang kita belajar di sini adalah Daud berkata, dia tidak mungkin akan tidur. Dia tidak mungkin akan membiarkan matanya kelopak matanya tertutup selagi ataupun sebelum dia mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Selagi dia tidak mendapat tempat untuk Tuhan, dia tidak akan tidur. Dia tidak akan mencari tempat untuk melihatkan badannya. Bapak Ibu, sekalipun waktu itu Daud dikejar-kejar oleh Saul, walaupun waktu itu tentara Saul dan pasukan Saul bersama dengan Saul sendiri mengejar-ngejar Daud,
Dengan tujuan apa? Untuk membunuh dia. Walaupun dalam keadaan yang terdesak seperti itu, Daud masih tetap mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa dia berkenan kepada Tuhan? Kenapa Daud ini dikatakan menjadi pribadi yang sangat menjadi kesukaan Tuhan adalah disebabkan dia mengutamakan Tuhan lebih daripada segala-galanya, malah lebih daripada dirinya sendiri. Dia tidak mau tidur selagi dia belum mendapat tempat untuk Tuhan. Di dalam hidupnya, di dalam dirinya hanya ada Yesus yang nomor satu. Mungkin di zaman-zaman ini banyak di antara kita yang juga berkata, kalau ditanya, kau lebih sayang siapa? Anak kau kah? Sayang sama Tuhan. Kita bilang, tidak sayang Tuhan. Tetapi kenyataan dalam tindakan kita hari-hari, apakah benar-benar menyatakan ataupun benar-benar membuktikan bahwa kita lebih sayang anak kita atau lebih sayang Tuhan? Mungkin ada orang yang jauh lebih sayang pekerjaannya daripada Tuhan. Mungkin ada orang yang jauh lebih sayang hartanya daripada Tuhan. Kalau kita sayang Tuhan, kita akan menjadi seperti Daud. Sebelum dia tidur, dia cari tempat untuk Tuhan. Sebelum dia melihat apa yang menjadi keperluan diri, dia melihat itu keperluan Tuhan. Kalau diadaptasi dengan cara hidup kita hari-hari ini, Bapak Ibu, segala perkara dalam hidup kita utamakan Tuhan. Amin. Tidak kira dalam hal apa, Tuhan yang menjadi nomor satu. Ramai yang tidak serius dengan Tuhan hari-hari ini. Saya tidak mau berkata kepada kita, bertanya, siapa yang ada baca firman Tuhan pagi ini? Ada yang buka Alkitab, tapi pagi hari ini, bukan yang kemarin. Jujur di hadapan Tuhan. Baru dalam hal yang itu. Dalam hal doa bagaimana? Kalau kita berkata kita orang yang mengutamakan Tuhan, lalu kita berbangga sebab kita jauh lebih hebat daripada sahabat-sahabat kita di luar sana. Ada orang yang 5 waktu beribadah satu hari. Kita berapa waktu kita bagi untuk beribadah kepada Tuhan dalam satu hari? Silap-silap doa makan pun tiada. Jadi di mana? Kalau Tuhan menuntut, mana buktinya? Mana bukti? Sekarang kita mau bukti kata Tuhan. Apa yang kita boleh? Ini Tuhan buktinya. Jadi mari kita. Ini sesuatu yang sangat memberi cabaran kepada kita secara pribadi. Kenapa Daud berkenan kepada Tuhan? Sebab Tuhan nomor satu dalam hidupnya. Mari kalau engkau mau berkenan kepada Tuhan, kita harus menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Dalam Mazmur 132 ayat yang ke-6 sampai 8. Masih Mazmur 132 ayat 6 sampai 8. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Ini yang didengar oleh Daud waktu di Efrata. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah kepada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Daud berkata bahwa dia sudah mendengar tentang kata-kata itu waktu di Efrata. Di Efrata itu di mana? Efrata itu adalah tempat di mana Raja Daud ini membesar. Waktu kecil, waktu zaman muda-mudanya di Efrata. Maksudnya adalah
Dia sudah mendengar, tenang dulu. Dia sudah mendengar tentang Tuhan, ataupun dia sudah kerinduannya untuk mau mengutamakan, mendekat kepada Tuhan itu sudah ada waktu di zaman masih mudanya, waktu masih di Efrata. Kenapa dia begitu diperkenankan Tuhan? Tuhan tersuara kepada dia, disebabkan dia benar-benar ada kerinduan yang mendalam yang seperti itu. Yang kedua, kenapa dia berkenan kepada Tuhan? Sebab Daud benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita lihat masih Mazmur 132 ayat 13 sampai 18. Ayat 13, sebab Tuhan telah memilih Sion. Sebab Tuhan telah memilih Sion. Siapa yang memilih Sion? Tuhan. Sewaktu Daud dipilih, diangkat menjadi raja, perkara pertama yang dibuatnya adalah dia mengambil kembali tabut perjanjian dan dia bawa ke Sion. Siapa yang menyuruh supaya dibawa ke Sion? Tadi siapa? Tuhan. Jadi ketika Daud sudah ada kesempatan untuk melakukan itu, dia benar-benar melakukan itu sebagai tindakannya yang paling awal. Dia mengembalikan tabut perjanjian ke Sion. Dan begitulah kenapa Tuhan begitu berkenan kepada dia. Dia melakukan kehendak Tuhan. Lalu mari kita bandingkan dengan Raja Saul. Tema firman Tuhan yang saya bawa hari ini adalah distancing, ataupun yang akhir-akhir ini kita dengar tentang apa? Sosial apa? Penjarakan sosial, social distancing. Maksudnya adalah harus ada penjarakan. Kenapa kondisi kita berjauh-jauh? Bukan pemusuhan, bukan disebabkan ada dendam, bukan disebabkan ada pergaduhan secara dalaman, tidak. Tetapi ada social distancing, ada penjarakan sosial. Tapi hari ini saya tidak mau kita belajar tentang penjarakan sosial. Sudah cukup penjarakan sosial. 1 hari bulan 4 darah sudah. Tapi apa yang saya mau kita bawa supaya kita belajar hari ini adalah disebabkan tindakan kita. Ada waktu-waktunya kenapa seakan-akan Immanuel itu tidak terjadi dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan itu seakan-akan tidak ada. Dan dalam firman Tuhan mencatat ketika Saul melakukan beberapa perkara menyebabkan roh Allah ada jarak dengan dia. Roh Allah menjauhkan diri daripada Saul. Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa Saul dikatakan orang yang gagal sehingga roh Allah itu menjauh daripada dia? Yang pertama adalah Saul seorang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 13, ini terlalu panjang ini ayat 1 sampai 13. Tapi nanti saya akan singkat. Ketika Nabi Samuel menyuruh Saul ke Gilgal untuk menunggu dia selama 7 hari. Nabi Samuel berkata, pergilah ke Gilgal dan tunggu saya 7 hari di sana, sebab di sana kita akan membuat persembahan korban bakaran. Hanya Nabi yang diizinkan untuk melakukan perkara itu. Tetapi apa yang terjadi ketika berlalu 7 hari ataupun waktu yang dijanjikan itu sudah sampai, berkumpullah orang-orang rakyat di situ, dan di situ juga Raja Saul. Namun yang belum datang, Nabi Samuel belum datang. Lalu apa yang terjadi? Rakyat mulai bersungut-sungut, rakyat mulai meninggalkan Raja Saul. Dan waktu itu Raja Saul mengambil alih tugas Nabi Samuel yang sepatutnya tidak dia lakukan. Dia menganggap dirinya seorang raja.
yang sudah diurapi menjadi raja, dan dia beranggapan bahwa itu adalah tiket bagi dia untuk membuatkan dia layak untuk membakar korban bakaran itu, dan sebenarnya itu tidak diizinkan. Lalu dia melakukan itu, dan ketika selesai melakukan korban bakaran, tiba-tiba Samuel datang. Dan apa yang sudah engkau lakukan? Kenapa engkau tidak taat? Dan biasa Saul mulai memberikan alasan demi alasan. Ketidaktaatan Raja Saul ini menyebabkan dia tidak diperkenankan oleh Tuhan. Yang kedua, saya mencoba singkatkan. Kenapa Saul akhirnya Roh Allah menjauh daripada dia, walaupun dulu dia seorang raja yang sudah diurapi. 1 Samuel 15 ayat yang ke-12. Sebelum Saul terpilih menjadi raja, Saul adalah seorang yang tiada keyakinan diri. Ketika Nabi Samuel berkata ataupun yang menyampaikan maksud Tuhan kepada Saul, Saul berkata dia tidak mau, dia berusaha untuk menolak, tidak mau diurapi menjadi raja Israel yang pertama. Sehingga dalam firman mencatat semalam-malaman, satu malam itu Nabi Samuel coba meyakinkan Saul, memberi kata-kata motivasi, memberi kata-kata semangat kepada Saul, supaya Saul benar-benar menerima urapan itu sebagai raja. Dan akhirnya Saul menerima urapan itu. Apa yang coba saya katakan di sini adalah, pada awalnya Raja Saul ini seorang yang tidak ada keyakinan diri. Dia tidak mau mengambil tanggung jawab itu, dia tidak ada keyakinan diri. Dia merasa tidak mampu untuk memikul tanggung jawab yang sudah diberikan kepada dia. Namun akhirnya dia terima juga. Namun apa yang terjadi? Cerita yang tertulis di muka buku dengan cerita yang tertulis di akhir buku itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang pertama, Saul membangun sebuah tugu peringatan dirinya. Dulu dia tidak yakin, tapi sekarang dia membuat satu tugu dirinya supaya semua orang melihat, wah ini Raja Saul. Apa yang saya coba katakan di sini adalah dia mulai sombong, dia mulai angkuh. Kedua, bukti kedua kenapa dia seorang yang sombong adalah ketika dia ditegur oleh Samuel, dia memberikan banyak alasan. Awalnya dia mengaku, oke, saya mengaku saya salah. Tapi, ada tapi. Dalam keadaan yang lain ketika dia melakukan kesalahan dan ditegur lagi, betul saya salah, tapi ada tapi lagi. Dia seakan-akan berkata bahwa dia salah disebabkan oleh orang lain. Dalam istilahnya, dia selalu mencari kambing hitam. Saya melakukan pembakaran sebab rakyat, Pak. Diorang marah-marah sudah. Macam-macam. Dia kasih alasan. Dia tidak mau menerima kesalahan yang dia buat. Bapak Ibu, berapa orang yang kita pernah dengar orang tidak pernah mengaku kesalahan mereka. Terlalu jarang orang yang sanggup bertanggung jawab dengan kesalahan yang mereka lakukan. Dalam sekitar tahun lalu atau saya sudah lupa. Tapi cerita ini terlalu sensitif sebenarnya, tapi tidak apa saya cerita. Seorang yang saya kenal, dia memberitahu kepada saya, dia minta pendapat. Bagaimana ini? Saya punya anak sudah hamil di luar nikah. Lalu saya bertanya, kamu kenal dengan boyfriend dia? Kenal. Kamu sudah kenal dengan keluarga dia? Kenal. Lalu kenapa tidak
dikasih betul-betul kasih kawin saja nabi orang. Lelaki itu dia tidak mau bertanggung jawab. Kamu sudah tanya, betul. Dia menjawab, tapi dia tidak mau tanggung. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang yang tidak berani bertanggung jawab dengan kesalahannya. Bagi saya itu tidak gentleman, betul? Kalau kita buat kesalahan, kita harus berani mengakui kesalahan kita. Saya rasa itu adalah apa orang bilang, mungkin orang takut jatuh air muka bila ketahuan kalau kita melakukan kesalahan. Apalagi mungkin kita seorang yang berpangkat, orang tahu kita ini orang-orang yang baik-baik, tapi bila kita melakukan kesalahan, kalau kita mau bertahankan kita punya image yang baik itu, lalu kita tidak mau mengakui kesalahan, kita ambil alasan sama seperti Saul. Saya salah Pak, tapi betul saya bikin, tapi itu Pak diurut-diurut. Sudah cari kambing-kambing kita. Saya rasa itu bukan cara kita, betul? Kalau kita buat salah, kita harus berani mengakui. Sebab di situ bermula pemulihan. Pemulihan itu apa? Apa satu kata-kata itu? Awal pemulihan apa itu? Apa itu? Keterbukaan. Keterbukaan awal dari dalam pemulihan. Keterbukaan maksudnya adalah kita sedia terima apapun yang akan terjadi pada diri kita akibat daripada perbuatan kita sanggup tanggung. Sebab kita mau dipulihkan. Amin. Amin. Dan yang ketiga, kenapa Saul dikatakan seorang yang sombong adalah Saul tidak pernah menerima teguran dengan rendah hati. Dia berbantah-bantah apabila ditegur, terutama oleh Nabi Samuel. Bapak Ibu, kesombongan adalah sebuah penyakit, satu keadaan yang sangat berbahaya. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebab dia adalah satu dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kesombongan tidak ada alat yang kita boleh pakai untuk mengukur bahwa kita ini seorang yang sombong atau tidak. Kalau kita darah tinggi atau darah kencing manis, kita ada alat untuk menyungkap kita punya darah. Kita cek, woi, lebih daripada batu kita kencing manis. Ada alat yang lain kalau kita pump tayar, sudah kesempatan dia. Ada kesempatan kalau sampai kesempatan dia di sanalah dia. Kalau kita isi minyak injin pun ada sukatan dia itu. Tidak boleh lebih, kalau lebih berat tuh injin. Betul kami kan? Ada mekanik banyak di sini. Jadi ada sukatan. Tetapi untuk kesombongan, kita sendiri tidak tahu yang kita ini sebenarnya sombong atau tidak. Betul? Hanya orang-orang di sekeliling kita yang dapat menilai. Wih, si Albi itu, kenapa dia sekarang sombongan? Sedangkan mungkin saya relax saja, tidak rasa. Tapi orang sudah lihat, sombong dia sekarang. Dulu kurus-kurus sekali, hitam-hitam, tidak insaf. Macam mau mati-mati sudah. Sekarang mentang-mentang sudah kawin, ada 2 anak. Sombong dia. Apalagi istri dia cantik. Puisi orang. Sombong dia. Mungkin saya tidak rasa, tapi orang melihat. Bapak Ibu, kita mendengar, kita pernah tahu bagaimana Lucifer, seorang yang menjadi ketua pujian penyembahan di surga, dia jatuh disebabkan kesombongan. Hati-hati Bapak. Kesombongan itu sesuatu yang kita tidak rasa, tapi akibat impak dari itu sangat besar. Kenapa? Kita melihat bagaimana Saul akhirnya tidak ada penyertaan Tuhan lagi. Immanuel itu tidak berlaku lagi kepada Saul disebabkan kesombongan.
di sekeliling kita. Jangan sombong. Jangan sombong. Oh, jangan sombong. Tanggung jawab kita untuk saling mendengarkan. Amin. Dan yang ketiga, kenapa tidak ada penyertaan Tuhan lagi? Kenapa ada distance di antara roh Allah dengan Saul? Adalah karena Raja Saul ini seorang yang serakah, tamak. Dia seorang yang tamak. Apa yang berlaku di dalam 1 Samuel 15? 1 Samuel 15 ayat yang ke-17 sampai 19. Saul dikenal dengan keserakahannya. Kalau kita baca dua ayat ini, kita akan dapat melihat bagaimana dia seorang yang serakah. Buktinya adalah seharusnya dia membunuh semua ternak-ternak orang-orang Amalek. Semua ternak, firman Tuhan berkata, semua tidak ada yang tinggal, harus dihapuskan semua. Ternak-ternak mereka juga harus dihapuskan semua. Tetapi apa yang terjadi? Saul dia rasa macam sayang mau musnahkan ternak-ternak, yang apalagi ternak-ternak yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat, yang lama dia mau mati cek. Kalau bikin sup, tabal minyak di atas sup, gemuk. Dia rasa sayang untuk membuang itu, lalu dia simpan. Dia tidak ikut, dia tidak taat firman Tuhan disebabkan keserakahan, ketamakan. Hati-hati dengan ketamakan Bapak Ibu. Hati-hati dengan ketamakan. Kita harus tahu membedakan mana yang perlu dan tidak perlu. Maksud saya adalah begini. Kita semua dianjurkan untuk menabung untuk masa depan. Tetapi jangan sampai menabung itu melebihi segala-galanya. Kalau semua contoh lah orang berniaga kan, orang berbisnis. Kalau berbisnis ini prinsip dia adalah tamak, betul? Harus tamak. Kalau kau tidak tamak, kau tidak akan kaya-kaya. Contoh lah, saya beli benda ini 1 ringgit dari supplier. Lalu saya jual balik 5 ringgit. Oke, sepatunya saya dapat untung berapa? 4 ringgit. Lalu saya jual di kedai. Datang Bapak Daniel, Pak Albi, ini minyak berapa harga dia? Oh, oke. Sebenarnya mahal baik, tapi kalau kawan-kawan kira 5 ringgit lah. Sedangkan harga dia memang jual 5 ringgit kan? 5 ringgit lah. Ayah, mana boleh begitu kawan-kawan? Kalau orang lain 5 ringgit, tidak akan kau jual saya 5 ringgit. Kasih 4 ringgit lah. Lalu saya berpikir, ya 4 ringgit kah? Saya tinggal lagi 2-3 kali. 4 ringgit kah? Tidak untung saya nggak modal segini kalau 4 ringgit. Tapi tidak malah cincai sama kau 4 ringgit. Tapi betul-betul untung berapa? Masih ada 3 ringgit. Lalu disebabkan hal-hal seperti itu, dia berlaku tidak jujur. Tapi prinsip bisnis itu memang begitu. Cuma jangan menipu. Mungkin dalam kata-kata yang lebih difahami itu, yang netral orang bilang kan. Jangan terlalu ada unsur menipu di situ, tetapi kita mendapat untung dengan cara yang sepatutnya. Mungkin orang bisnis yang tahu yang itu. Ini pergi bisnis lagi harinya. Tapi apa yang poin di sini adalah tentang ketamakan. Hati-hati dengan ketamakan. Jangan sampai roh Allah meninggalkan kita. Jangan sampai kita tidak tergolong dalam orang yang dikatakan Immanuel, ada Allah yang beserta dengan kita. Gara-gara ketamakan sama seperti Saul ini. Dan yang keempat, kenapa Saul dikatakan sebagai orang yang menjadi tidak kesukaan Allah walaupun pada awalnya jadi munafik? Hal yang keempat adalah
Saul takut kepada orang banyak, jauh lebih takut berbanding dia takut kepada Tuhan. Dia selalu mempergunakan orang banyak itu sebagai alasan untuk tidak taat. Bagi dia, yang kelihatan lebih penting daripada yang tidak kelihatan. Mungkin seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika kesetiaan kita, ketaatan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan itu sangat teruji. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebab ada perkara yang di depan kita dengan Allah yang tidak kelihatan. Mungkin bagi kita lebih mau menjaga hati orang yang kelihatan, tetapi kita lupa untuk menjaga hati Tuhan. Hati-hati. Sebenarnya begini, segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah disebabkan ataupun atas dasar perspektif disebabkan kita takut akan Tuhan. Amin. Kita buat keputusan apapun disebabkan oleh satu dasar prinsip yang kita pegang, yaitu kita takut akan Tuhan. Tapi Saul sebaliknya menyebabkan firman Tuhan mencatat bahwa Allah ataupun roh Allah itu menjauh daripada dia. Ada distinksi yang akhirnya terjadi. Oke, kita datang kepada ataupun kita beralih kepada penutup. Firman Tuhan sudah selesai sudah pukul 12. Oh, awal kita hari ini ya. Tapi kalau kita terlalu banyak poin pun nanti terlalu banyak yang kita mainkan. Tidak apa, kita ambil waktu yang singkat, tetapi kita benar-benar mempraktikkan ataupun menghidupi apa yang sudah kita dengar. Bapak Ibu, pertobatan Daud dari dosa adalah pengampunan Allah yang begitu ajaib, menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada batasan penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang menyebabkan kita tidak mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada dosa yang terlalu hebat yang menyebabkan kita ini seperti Saul sehingga ada jarak. Yang paling penting adalah kita sama seperti itu, datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan dan benar-benar bertobat daripada kesalahan kita. Cuma itu yang Tuhan mau tengok daripada kita. Dalam setiap detik hidup kita, sedikit pun, sedetik pun tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Semua usul, semua Tuhan tahu. Tetapi apa yang paling penting adalah kita datang kepada Tuhan dan minta ampun untuk segala dosa kita. Ada iringan piano? Mas. Siapa yang rindu terus berada dekat dengan Tuhan? Ada? Seperti ada satu lagu, Musa pernah berkata seperti ini, bila engkau tak besertaku, ku tak berani melangkah. Ketika Tuhan beri kepercayaan kepada dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa berkata, tanpa pimpinan Tuhan, tanpa Tuhan yang berjalan di depan kami, kami tidak berani melangkah. Penyertaan Tuhan itu terlalu penting dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tidak ada gunanya kita memiliki segala sesuatu tanpa ada Tuhan yang beserta dengan kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita tahu lagu ini. Hanya Engkau Allahku, rasa tenang hati
Nikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Satu hal yang menjadi kerinduan kami, Bapa, untuk tetap duduk dekat dengan Engkau. Daud berkata, janganlah ambil Rohmu daripada aku. Janganlah ambil Rohmu, janganlah tarik hadiratmu jauh daripada aku. Bapa, hari ini kami tidak mau, Bapa. Akhirnya kami tidak dapat menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kami, disebabkan kerendahan yang sama seperti Saul. Biar Roh Kudus-Mu yang tetap memberikan kekuatan, tuntunan, teguran, peringatan kepada kami, agar kami tetap mengikut jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau sentiasa memberi teguran, pimpinan kepada kami. Itu karena Engkau mengasihi kami, Tuhan. Karena Engkau tidak mau kami menjauh daripada-Mu. Ajar kami untuk menghargai setiap detik dalam hidup kami dengan penyertaan Tuhan. Kami tidak mau Bapa berjalan sendiri tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biar firman-Mu yang kami dengar hari ini, Tuhan akan terus berbicara sesuai dengan keperluan kami masing-masing. Biar waktu Tuhan, kehendak Tuhan itu yang terjadi dalam hidup kami. Kami terbatas Tuhan untuk mengerti. Apalagi kami sangat terbatas untuk melakukan firman-Mu, Bapa. Tapi mampukan kami, Bapa. Tolong kami, Tuhan. Tolong kami. Terima kasih. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku.
depan ini kami terus bergantung sama Tuhan. Biar apa program sekalipun yang kami lakukan di gereja ini, kami perlu tuntunan Tuhan. Itu motivasi kami melayani, semua untuk kemuliaan Tuhan. Jangan izinkan kami Tuhan ambil keuntungan di dalamnya. Bahkan pelayanan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan mengikut Tuhan, biar semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami perlu hadirat Tuhan, kami perlu penyertaan Tuhan, kami perlu pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya bersama dengan Tuhan, bahkan badai sebesar apapun kami sanggup lewati, karena Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami alami. Kami percaya kami akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena Allah yang besar, Allah yang dahsyat itu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan, sehingga ke depan pewahyuan, hikmat, marifat daripada Tuhan terus Engkau berikan kepada hamba-Mu ini untuk menyampaikan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan atas kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, firman itu akan menjadi rema bagi kami, sehingga menjadi pelita bagi kaki kami ketika kami melakukan kesalahan. Ada firman Tuhan yang terus mengingatkan, menegur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan berdoa, Tuhan berkati. Shalom. Ada yang ingin bersaksi? Ya, kita bagi ruang kesaksian. Ada siapa? Ya, Felix akan datang tuh yang apa? Hati yang sabar. Ya, seperti yang kita tahu, kita menghadapi dalam media pun kita ada juga menghadapi tantangan. Tapi dalam pelayanan kita perlu ada kesabaran, tetap pandang Tuhan. Sebab kadang-kadang ada yang untuk menjatuhkan, melemahkan semangat kita, tapi kita cari perkenan Tuhan. Apa juga kita lakukan pasti berhasil. Amin. Beri tepukan buat Tuhan. Kita ada misi besar, kan? Jadi jangan patah semangat, tetap kuat. Oke. Seperti tadi khotbah tuh, Raja Daud walaupun dia kecil, tetapi dia dapat mengalahkan yang besar. Amin. Jadi itulah dalam diri kita semua. Kita percaya penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kita walaupun kadang ya sedikit kesaksian lah. Dan saya dulu takut kalau di depan melayani. Saya takut macam tidak keyakinan. Ya begitu. Macam saya dulu kalau melayani, saya suka yang kira jemaat. Kalau pas bagi tugas, saya mau kira jemaat. Jadi belakang. Ya, tapi bila mengalami suatu pertolongan Tuhan, terus hati tergerak untuk seperti ada lagu hidup ini adalah kesempatan. Jadi saya tergerak untuk menjadi berkat, dan biarlah sisa hidup ini tidak sia-sia untuk kemuliaan Tuhan. So tidak lama lagi masanya Tuhan panggil, jadi ada kesempatan lagi. So kita manusia paling lama pun mungkin 70 tahun. Nah, saya sudah 40 lebih, tinggal berapa tahun lagi. Jadi terus
Tapi firman Tuhan kata hidup ini seperti uap, sekejap saja akan lenyap. Jadi tidak rasa walaupun 30 tahun, berapa tahun lagi, sekejap saja rasanya. So, sudah aku alami. Kalau saya sudah alami yang saya hampir lagi, ya tapi masa itu kan belum bertobat, jadi tahu lah kemana. Tapi bila kita bertobat, kita tahu bila Tuhan panggil kita dan tahu kemana kita pergi. Sebab itu jangan jauh dari Tuhan, tetap setia. Amin. Oke, sebelum kita masuk dalam pemberian, mari kita berdoa. Haleluya, pujilah Allah Tuhan kami, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Yang bersyukur Tuhan buat firman-Mu, mana Kau menegur kami, mengajar kami Tuhan. Kau menuntun kami Tuhan agar kami tidak tersesat, dan kami menuju kepadamu Tuhan, mencari perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Yang percaya rancangan-Mu indah luar biasa bagi kami. Kami setia taat pada apa yang Engkau mau untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan memberi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, dan berkati segala keperluan pelayanan kami, dan berkati kerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, dan berkati juga anak-anak yang masih sekolah, begitu juga jemaat yang lemah, yang sakit. Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, amin. Silakan memberi. Terus kita masuk dalam pengumuman. Ya, pengumuman kita lepas ini kita ada kajian kemana-mana, kita ada makan bersama-sama, dan kita boleh bincang-bincang juga apa yang agenda kita. Oh, yang isu tuh, itu ya. Oke, seterusnya hari Kamis kita ada persekutuan doa. Kita masih lagi dalam persekutuan online. Jadi siapa boleh ikut, Asoi boleh ikut juga. Oh, nanti ajar saya Asoi untuk orang buka tuh. Dia mau ikut tapi dia tidak cuma mau buka, ajar dia online. Jadi boleh ikut kita persekutuan doa. Dan pemimpin pujian Brojol, renungan Pastor Sri Damayanti hari Kamis malam jam 8 malam. Ya, si Ruth boleh ikut ya, dari jauh pun boleh online ya. Oke, untuk pelayanan hari Minggu, Pak Ibu Girl, Ibu Sabrina, pimpin pujian Brojol, Backup Singa Sis Juli atau Ibu Rustina. Atau Ibu Rustina dia dapat, nanti gantilah kan. Kalau dia sudah oke, bolehlah. Oke, Ase, saya, multimedia, Sis Tracy, Bunda Sopan, Selvi, pemain musik, keyboard 1 Bro Rizer, keyboard 2 Bro Felix, bass Bro Erwin, gitar Bro Dini. Harap dia dapat datang minggu depan. Drum Bro Ricky, Rika. Wah, ada penip sopa Pastor Sri Damayanti. Wah, saya pun mau belajar ini. Mau ikut belajar tip sopa. Oke, sekiranya pelayanan yang dijual tidak dapat melayani, boleh beritahu kita lah untuk jadwal perubahan. Oke, ada pengumuman tambahan. Ada pengumuman tambahan. Ada
doa sopan saya serahkan kepada Yuli. Terima kasih semua diberkati hari ini, amin. Amin. Dan Ibu Rustina sepatutnya yang di sini ini kan saya gantikan untuk hari ini, puji Tuhan. Kita bawa dia juga di dalam doa supaya ada kesembuhan yang terjadi. Mari kita datang ke hadapan Tuhan membawa doa syafaat gereja kita pada hari ini. Mungkin boleh saja. Bapa, terima kasih Allah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau berada bersama kami. Dan even pada saat ini Tuhan kami masih dapat merasakan hadirat-Mu bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semangat-Mu. Terima kasih atas kekuatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Sungguh Engkau Tuhan yang besar yang luar biasa. Haleluya Tuhan, dan puji Engkau Bapa. Hari ini kami mau membawa doa syafaat gereja kami ke tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua ahli jemaat gereja ini Tuhan, supaya dikuatkan Tuhan, diteguhkan iman kami, diberikan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk datang kepada Engkau Tuhan. Jadikan kami seperti Daud yang sentiasa mencari hadirat-Mu dahulu sebelum kami melalapkan mata kami di malam hari Tuhan, sebelum kami berehat di ujung hari kami. Jadikan jemaat-jemaat kami seperti Daud Tuhan, mencari kekuatan daripada Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu Tuhan, terpuji Engkau. Haleluya Engkau Bapa. Kami juga membawa Tuhan hasrat pelayanan gereja ini ke depan-Mu Tuhan. Di masa depan ini Tuhan kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Tiada pelayanan yang kami bawakan selain daripada untuk kemuliaan-Mu, untuk kebesaran nama-Mu Tuhan, memuji nama-Mu Tuhan, memberikan pelayanan gereja yang terkuat, yang paling berserah kepada Engkau, memuji Engkau di tempat ini Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan yang hidup di tengah kami. Biar gereja ini Tuhan menjadi sumber untuk mendapatkan inspirasi Tuhan daripada Engkau ya Tuhan, dengan kekuatan Engkau Tuhan. Biar jiwa-jiwa yang merindukan Engkau Tuhan datang ke tempat ini Tuhan, dan kami persiapkan kami pelayan-pelayan-Mu ini untuk melayani Tuhan, bersiap untuk menghadapi badai, bersiap untuk ditangguhkan, bersiap untuk dipakai untuk membawa jiwa-jiwa kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, apabila kami menyerahkan Tuhan doa kami ke tangan Engkau, keinginan-Mu kepada Engkau, dan kami menyerahkan diri kami untuk diguna pakai, Engkau akan menggunakan kami dengan luar biasa Tuhan. Akan terjadi kebangunan rohani yang besar di tempat ini. Tempat ini akan menjadi sumber kekuatan yang datang daripada Tuhan Allah yang termulia, Tuhan yang terbesar. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jemaat-jemaat kami yang sedang sakit penyakit Tuhan, terutama sekali Ibu Ros yang tidak dapat bersama kami hari ini sebab mengalami kesakitan. Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhannya segera terjadi Tuhan. Haleluya Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan Maha Penyembuh, Engkau Tuhan yang mengetahui, Engkau Tuhan yang melihat Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami di dalam kesakitan, karena Engkau berkata Engkau akan mengangkatkan segala beban dan kesakitan anak-anak-Mu. Engkau akan memberikan kelegaan Tuhan, dan kami percaya Engkau Tuhan menyimpan janji-Mu Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Kami juga Tuhan mau membawa ke tangan-Mu rencana KKR yang kami rencanakan pada 16 September tahun 2022 Tuhan. Kami serahkan pelayanan kami ke tangan-Mu Tuhan. Kami tahu kami ini hanya manusia-manusia yang kecil Tuhan, talenta yang kecil Tuhan, dan kami merasa kurang keyakinan diri karena kami ini kecil dan tidak memiliki apa-apa Tuhan. Tetapi apabila kami sujud dan berseru kepada Engkau Tuhan, kami tahu Engkau akan memberikan kami kekuatan yang luar biasa. Talenta yang kecil Engkau jadikan besar Tuhan, hingga terjadi keajaiban, terjadi mukjizat Tuhan. Jiwa-jiwa di padang akhirlah Engkau akan menggunakan talenta-talenta yang kecil ini, pelayan-pelayan yang kecil ini Tuhan, yang mungkin menjadi ejekan kepada setengah orang, tapi Tuhan Engkau yang menjadi Tuhan kami. Engkau yang luar biasa. Hari-hari Engkau menguatkan kami, hari-hari Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan, hingga lebih dekat kepada Engkau, lebih menjadi seperti Daud Tuhan, mendengar dan dipakai Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Setiap
Tuhan, daripada segi keuangan, daripada tenaga. Tempat itu sudah dipersiapkan mulai saat kami menyerahkan KKR kami ke tangan-Mu Tuhan. Engkau telah mempersiapkan untuk tempat itu. Engkau telah mendahului kami Tuhan. Tangan-tangan pemusik kami yang kecil tanda-tanda ini Engkau pakai yang luar biasa Tuhan. Engkau akan tancapkan segala pengetahuan mereka dan skill mereka hingga kemahiran mereka bermain musik Tuhan, menjadi satu alat yang luar biasa, membawa jiwa-jiwa memuji Engkau Tuhan. Dan segala kemuliaan akan dikembalikan kepada Engkau Tuhan. Segala penyanyi worship leader maupun penyanyi-penyanyi latar maupun pelayan-pelayan yang akan terlibat di dalam KKR kami, semuanya diberkati Tuhan, semuanya diurapi Tuhan. Pada saat kami berseru kepada Engkau, menyerahkan kepada Engkau rencana kami, Engkau telah mulai mengurapi kami Tuhan. Engkau telah mulai menajamkan kami Tuhan. Haleluya. Juga Tuhan kami berdoa untuk retreat yang akan kami adakan pada 15 hingga 17 April ini Tuhan. Kami setelah pun menyerahkan segala rencana ini ke tangan Engkau Tuhan, dan kami percaya sesuatu akan terjadi di tempat itu karena Engkau Tuhan mengatakan Engkau bersama kami. Bapa, segala keperluan untuk kami punya retreat ini Tuhan, sama ada dari transport, keuangan, segala makanan, rencana yang telah disiapkan untuk mengadakan retreat ini, semuanya Engkau lengkapi Tuhan. Engkau dahului kami. Tempat itu terlebih dahulu telah Engkau pun dahului kami Tuhan. Engkau telah duduk di sana Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Dan segala yang menghalang, segala yang perkara-perkara yang menghalang pekerjaan-Mu Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus. Kami singkirkan, kami patahkan, kami usir dalam nama Yesus, hingga Engkau yang benar, Engkau yang dimuliakan Tuhan. Terpuji Engkau. Kami juga mau berdoa Tuhan, supaya lebih ramai jiwa-jiwa yang akan mengikut kami, jiwa-jiwa yang merindukan Engkau Tuhan, yang rindu mendengar suara-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan, dapat mengikuti kami bersama-sama di retreat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada banyak perkara lagi yang kami mau nyatakan, tapi kami percaya Engkau yang menyelidiki hati kami, Engkau yang mencari, Engkau yang tiada yang tersembunyi di mata-Mu Tuhan. Mungkin tidak dapat diungkapkan di dalam doa yang pendek ini Tuhan, tapi Engkau Tuhan mendengar kami, Engkau melihat, dan Engkau akan memperlengkapkan kami. Apapun keperluan kami secara pribadi, apapun keperluan gereja kami, apapun keperluan pelayanan-pelayanan kami, Engkau yang memenuhi, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi. Dan semua ini Tuhan kami percaya Engkau telah mendengar, dan kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa karena penyertaan-Mu. Semua ini Tuhan kami bawa kepada Engkau dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan semua yang percaya kebenaran Engkau mengatakan